Pernahkah kamu merasa hidup sedang tidak adil? Baru saja mencoba bangkit, masalah datang lagi. Baru saja tersenyum, kabar buruk muncul lagi. Baru saja memiliki harapan, kenyataan seperti menghancurkannya dalam sekejap. Mungkin hari ini kamu sedang lelah. Lelah memikirkan tagihan yang belum selesai. Lelah menghadapi pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Lelah dengan hubungan yang penuh konflik. Atau mungkin lelah karena berjuang sendirian sementara orang lain terlihat begitu mudah menjalani hidup. Jika itu yang kamu rasakan, dengarkan sampai akhir. Karena ada satu kenyataan yang sering dilupakan banyak orang. Hidup memang bisa memberimu 100 alasan untuk menangis. Tetapi hidup tidak pernah bisa mengambil kemampuanmu untuk menemukan 1000 alasan untuk tersenyum. Dan seringkali, orang yang paling bahagia bukanlah mereka yang hidupnya tanpa masalah. Mereka hanya belajar menemukan cahaya di tengah kegelapan. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara melakukannya. Banyak orang berpikir bahwa suatu hari nanti hidup akan menjadi sempurna. Mereka berkata dalam hati, nanti kalau gaji naik, aku akan bahagia. Nanti kalau punya rumah sendiri, aku akan tenang. Nanti kalau semua masalah selesai, aku akan tersenyum. Namun kenyataannya, hidup selalu menghadirkan tantangan baru. Saat masih sekolah, kita memiliki masalah sekolah. Saat mulai bekerja, muncul masalah pekerjaan. Saat berkeluarga, muncul tanggung jawab keluarga. Setelah satu masalah selesai, masalah lain mungkin datang. Bukan karena hidup membenci kita, tetapi karena memang seperti itulah kehidupan berjalan. Tidak ada pelaut hebat yang lahir dari laut yang selalu tenang. Mereka menjadi kuat karena belajar menghadapi ombak. Demikian pula manusia. Kita tumbuh bukan saat semuanya mudah. Kita tumbuh saat mampu melewati masa sulit. Bayangkan ada 2 orang yang kehilangan pekerjaan pada hari yang sama. Orang pertama berkata, "Hidupku sudah berakhir." Ia terus menyalahkan keadaan. Setiap hari dipenuhi keluhan. Ia kehilangan semangat untuk mencoba lagi. Sementara orang kedua juga sedih. Ia juga kecewa. Ia juga menangis. Namun setelah itu ia berkata, "Kalau satu pintu tertutup, aku akan mencari pintu lain." Ia mulai belajar keterampilan baru. Mengirim lamaran ke banyak tempat. Memulai usaha kecil dari rumah. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka berbeda. Apa yang membedakan mereka? Bukan masalahnya. Masalah mereka sama. Yang berbeda adalah cara mereka melihat masalah. Kadang yang menentukan masa depan bukan apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Ketika sedang sedih, manusia cenderung hanya fokus pada hal yang hilang. Padahal masih banyak hal yang dimiliki. Coba renungkan, hari ini kamu masih bisa bernapas, masih bisa melihat langit, masih bisa mendengar suara orang yang kamu sayangi, masih bisa makan, masih memiliki kesempatan memperbaiki hidup. Tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Seringkali kita terlalu fokus pada satu masalah sehingga lupa pada 100 berkah lainnya. Seperti seseorang yang memiliki taman indah tetapi hanya memperhatikan satu daun yang layu. Akibatnya, seluruh keindahan taman terasa hilang. Padahal yang rusak hanya sebagian kecil. Begitu pula hidup. Jangan biarkan satu kesedihan membuatmu melupakan semua kebaikan yang masih ada. Di banyak daerah Indonesia, petani memahami satu hal penting. Mereka tidak bisa memaksa hujan turun. Mereka tidak bisa mengendalikan cuaca. Mereka tidak bisa mengatur musim. Tetapi mereka tetap menanam. Mereka tetap bekerja. Mereka tetap berharap. Karena mereka tahu hasil panen yang baik membutuhkan proses. Hidup juga demikian. Ada hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang menderita karena sibuk memikirkan hal yang tidak bisa diubah. Mereka menghabiskan energi untuk mengeluh. Padahal energi itu bisa digunakan untuk bertindak. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini.
Langkah kecil tetap lebih baik daripada hanya diam dan mengkhawatirkan semuanya. Ada kesalahpahaman yang sering terjadi. Orang mengira tersenyum berarti berpura-pura bahagia. Padahal tidak. Tersenyum bukan berarti menolak kenyataan. Tersenyum adalah memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kamu boleh sedih. Kamu boleh kecewa. Kamu boleh menangis. Itu bagian dari menjadi manusia. Namun setelah air mata jatuh, bangkitlah kembali. Karena hidup terus berjalan, dan masa depan masih menunggumu. Bayangkan sebuah ruangan yang sangat gelap. Lalu seseorang menyalakan satu lampu kecil. Apakah lampu itu langsung menghilangkan seluruh kegelapan? Mungkin tidak. Tetapi lampu itu cukup untuk menunjukkan jalan. Begitulah harapan. Harapan tidak selalu menghilangkan semua masalah. Namun harapan membantu kita melangkah satu langkah berikutnya. Dan terkadang satu langkah itu cukup untuk mengubah hidup. Jangan meremehkan kekuatan harapan. Karena banyak orang berhasil bertahan bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena mereka percaya keadaan akan membaik. Di tengah budaya yang sering membandingkan diri dengan orang lain, bersyukur menjadi kemampuan yang sangat berharga. Saat melihat media sosial, kita sering melihat keberhasilan orang lain. Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih bagus, liburan yang lebih mewah. Namun kita tidak melihat perjuangan di balik semua itu. Kita hanya melihat hasil akhirnya. Akibatnya, kita merasa hidup kita kurang. Padahal jika terus membandingkan diri, kita tidak akan pernah merasa cukup. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi. Bersyukur berarti menghargai apa yang sudah dimiliki sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Ingatlah satu hal, tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Seberapa gelap pun malam, pagi akan datang. Begitu juga dengan masalah. Mungkin saat ini kamu sedang berada dalam fase tersulit hidupmu. Namun fase hanyalah bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Banyak orang sukses pernah mengalami kegagalan. Banyak keluarga bahagia pernah melewati masa sulit. Banyak orang yang sekarang tersenyum pernah menangis dalam waktu yang lama. Karena itu jangan menilai seluruh hidupmu hanya dari satu bab yang sedang kamu jalani. Cerita belum selesai. Masih banyak halaman yang belum ditulis. Mulailah dari hal sederhana. Tersenyumlah saat bangun pagi. Berterima kasih atas hari yang baru. Hubungi orang yang kamu sayangi. Bantu seseorang meskipun dengan hal kecil. Nikmati secangkir kopi atau teh tanpa terburu-buru. Lihat langit sore. Dengarkan suara hujan. Nikmati momen sederhana. Kebahagiaan seringkali tidak datang dari hal besar. Kebahagiaan hadir dari kemampuan menghargai hal kecil yang sering terlewatkan. Sahabat, hidup memang akan memberimu alasan untuk menangis. Kadang bukan satu, kadang bukan dua, bahkan mungkin 100. Namun jangan lupa, di balik setiap kesulitan, masih ada alasan untuk bersyukur. Di balik setiap kegagalan, masih ada pelajaran. Di balik setiap kehilangan, masih ada harapan. Dan di balik setiap air mata, selalu ada kesempatan untuk tersenyum kembali. Karena kekuatanmu tidak ditentukan oleh seberapa sedikit masalah yang kamu hadapi. Kekuatanmu ditentukan oleh kemampuanmu untuk tetap melangkah meskipun masalah itu ada. Jadi jika hari ini hidup memberimu 100 alasan untuk menangis, jangan menyerah. Tunjukkan pada hidup bahwa kamu memiliki 1000 alasan untuk tersenyum. Tersenyum karena masih hidup. Tersenyum karena masih memiliki kesempatan. Tersenyum karena cerita hidupmu belum berakhir. Dan siapa tahu, senyum yang kamu pilih hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar yang selama ini kamu tunggu. Tetap kuat, tetap berharap, tetap melangkah. Karena masa depan yang lebih baik masih menantimu di depan sana.